semuanya, perkenalkan saya Siti Hoiratun Nufus dengan NIM 22272300024, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi pribadi tentang bagaimana pengalaman saya selama kuliah membentuk etika sebagai calon guru sekolah dasar. Bagi saya, etika adalah pondasi utama. Guru adalah teladan, bukan hanya penyampai materi. Karena itu, proses membangun etika sudah harus dimulai sejak kita menjadi mahasiswa. Di sini saya akan menceritakan reflektif dua pengalaman tentang kehidupan nyata pada etika. Yang pertama yang saya dapatkan itu tentang micro-teaching profesionalitas, di mana pada saat saya melakukan micro-teaching saya pernah mengalami situasi yang membuat saya panik. Laptop saya tiba-tiba error dan materi yang sudah saya siapkan begitu langsung saja hilang. Nah, cemas, saya berusaha tetap tenang. Saya mengajar menggunakan papan tulis dan cara interaktif seadanya. Setelah kegiatan selesai, dosen saya memberi masukan bahwa kondisi tak terduga adalah bagian dari dunia mengajar, dan guru profesional harus tetap bertanggung jawab serta mampu menyesuaikan diri. Nah, dari pengalaman ini, saya belajar bahwa profesionalitas, ketenangan, dan kemampuan mengelola masalah merupakan bagian penting dari profesi guru. Nah, pengalaman kedua di mana saya dapatkan yaitu tentang belajar etika empati saat bertemu murid kesulitan belajar. Nah, saat observasi di sekolah dasar, saya bertemu dengan seorang murid yang selalu tertinggal dalam materi pelajaran, di mana terutamanya saat materi berhitung. Dia sering terlihat kebingungan atau hanya menyaring jawaban dari temannya saja, dan hanya bukan karena malas, tetapi karena benar-benar tidak memahami langkah-langkahnya. Nah, di mana ketika itu saya memberikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung kelereng. Nah, dalam proses itu saya berusaha tidak menghakimi, tetapi mematuhi dan tidak menunjukkan ekspresi yang membuatnya merasa rendah diri. Nah, perlahan ia mulai bisa mengikuti dari ketika ia berhasil menjawab serta soal dengan benar. Nah, saya memberi pujian, bagus, kamu bisa dan kamu keren sekali. Wajahnya langsung berubah lebih bersemangat. Nah, di sini saya belajar dari pengalaman yang kedua, di mana bahwasannya saya belajar bahwa empati adalah penting dalam kehidupan peserta didik agar mengalami percaya diri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah hubungan pengalaman dengan Kode Etik Guru Indonesia dan etika profesi pendidik. Nah, dua pengalaman tadi sangat selaras dengan prinsip etika profesi, di mana Kode Etik Guru Indonesia menekankan tanggung jawab, keteladanan, dan kemampuan menghadapi masalah dalam belajar yang bermakna. Nah, jadi saya melatih ketika menghadapi kondisi darurat saat micro teaching. Etika profesi ini sangat penting bagi diri saya sendiri untuk belajar bahwa pentingnya etika ketika saya menjadi calon guru sekolah dasar. Setelah itu, nilai keprofesional guru sekolah dasar seperti kesabaran, kepedulian, dan empati menjadi inti dari dua pengalaman saya. Ya, di mana selanjutnya ada pesan edukatif untuk mahasiswa lain. Saya ingin menyampaikan bahwa etika guru tidak hanya diperoleh dari teori, tetapi seringkali lahir dari situasi nyata yang menunjukkan bahwa calon mahasiswa guru sekolah dasar harus menjaga integritas serta kesediaan memahami kesulitan bagi peserta didik. Nah, murid adalah bagian dari etika yang harus kita bangun sejak dini. Jika kita ingin menjadi guru yang dipercaya murid dan dihormati oleh orang tua, maka kita akan mulai membentuk karakter beretika sejak masih di bangku kuliah. Selanjutnya ada pernyataan janji etika pribadi. Sebagai penutup, saya akan membacakan janji etika pribadi saya. Saya berjanji untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan empati dalam setiap tindakan saya. Saya berkomitmen menghargai setiap peserta didik, memberikan bimbingan dengan sabar, dan menjadi teladan yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.